재밌다. 저기 지금 뭐 하는 거야? 언니. 호랑이네. 이나 씨 만나기로 했슈. 오늘 또 Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Marry You yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Nah, setelah kejadian itu, Chulhui dan juga Hana langsung memanggil polisi. Dan ketika mereka cek kamera dashboardnya mobil Hana, ternyata itu merekam si pelaku yang sedang beraksi di sana. Cuma karena dia memakai masker, polisi butuh waktu untuk menganalisisnya. Terus Hana minta Chulhui untuk melanjutkan apa sebenarnya yang mau dikatakan Chulhui tadi kepada Hana. Jadi sebenarnya Chulhui itu pengen memberitahukan kepada Hana masa lalunya, karena dia tahu kalau misalkan Hana penasaran dengan luka yang di punggungnya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu Chulhui itu berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Nah, itu berhubungan dengan luka yang dia dapatkan di punggungnya. Jadi pada suatu hari dia ada tugas untuk memadamkan kebakaran di suatu tempat. Cuma pada hari itu juga dia memiliki janji sama pacarnya. Dan dia bilang sama pacarnya kalau misalkan dia nggak bisa. Tapi pacarnya marah dan bilang sama Chulhui bahwa dia benci sama Chulhui dan tidak mengizinkan Chulhui untuk menikah dengan orang lain selain dirinya. Lalu Hana bertanya lagi, terus bagaimana dengan orang-orang yang berjas yang menjemput Chulhui beberapa waktu yang lalu? Nah, ternyata orang-orang itu adalah anak-anak buah dari pimpinan yang dia selamatkan pada malam itu. Jadi kebetulan di rumah si pimpinan itu kebakaran dan dia selamatkanlah si pimpinan itu. Dan pada saat itulah dia mendapatkan luka di punggungnya dia gara-gara menyelamatkan bapak pimpinan. Dan di saat yang sama dia juga mendapatkan kabar bahwa pacarnya kecelakaan dan juga akhirnya meninggoy. Setelah mendengar cerita dari Chulhui, Hana lumayan lega karena kecurigaannya selama ini dan rasa penasarannya akhirnya terjawab. 좋은 아침입니다. Keesokan harinya ketika Hana sampai di kantor, rekan-rekannya memberikan kode bahwa ada seseorang yang datang sudah menunggu Hana. Ya, itu adalah Oina. Jadi dia meminta tolong sama Hana untuk menentukan tanggal kencannya dia, kencan perdananya dengan Bong Chulhui. Karena dia udah nggak sabar lagi dan udah pengen banget untuk kencan bersama orang yang dia suka. CCTV에 찍혔나요? 그 바로 앞 CCTV. Sementara itu Chulhui ke kantor polisi untuk mencari tahu apakah mereka sudah menyelesaikan dan juga sudah tahu siapakah orang yang membuntuti Hana. Tapi kata polisi itu terlalu gelap, jadi mereka sih membutuhkan waktu untuk menganalisis video tersebut. Chulhui bilang bahwa kalau misalkan mereka nggak bisa nyelidiki dengan benar, bakal dia yang tanganin sendiri. Pak Po bilang, oke, siap bos. Setelah dari sana, Chulhui ke sekitar rumah Hana, dia masih ngecek kamera CCTV di sana dan kebetulan Hana nelpon dan mengatakan sama Chulhui bahwa Oina sudah menentukan jadwal untuk kencan. Cuma Hana dan timnya nggak bisa ikut di hari itu karena di request sama Ina untuk nggak ada orang karena dia malu gitu. Jadi ya untuk mengisi waktu luangnya di hari weekend, Hana bilang dia kursus menyanyi dan juga mungkin berbelanja. Nah, Chulhui bilang ya udahlah nggak apa-apa, silakan nikmatin harimu saja. Walaupun dalam hati sedih karena dia pengen Hana ikut ya kan. Setelah itu Oina datang ke rumahnya Chulhui untuk menjemput dan keponakan-keponakan Chulhui kira bahwa Chulhui bakal kencan sama Hana, tapi mereka kecewa ketika melihat Ina yang datang. Dan selagi Chulhui kencan bareng Ina, dia menitipkan keponakan-keponakannya kepada temannya Jung Hana. Nah, ketika dalam perjalanan ya kan, Chulhui sebenarnya pengen menceritakan sama Ina tentang pekerjaannya 5 tahun yang lalu dan hal yang sama yang dia ceritakan sama Hana. Tapi ternyata di sini Ina itu kayak terlalu banyak nebak-nebak dan juga membuat versi dia sendiri dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya bukan jawaban yang tepat. Jadinya Chulhui itu udah malas dan dia bilang, "Oh, ya udah deh gitu, biar suka-suka Ina aja lah." Terus kan Hana setelah dia selesai kursus nyanyi, dia kamu pergi untuk berbelanja ke toko buku dan dia ternyata diikutin oleh seseorang tak dikenal. Nah, sesampai di toko buku, Hana tahu kalau misalkan dia itu dari tadi diikutin sama seseorang. Lalu dia hampirin orang itu dan dia tanya apa maunya.
Awalnya Hana kira dialah yang selama ini mengikuti dia dan juga merusak mobilnya. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang disuruh sama Chulhui untuk menjaga Hana secara diam-diam. Karena kalau misalkan nanti orang yang merusak mobil Hana mendatangi dia lagi, jadinya orang yang disuruh Chulhui itu bisa membantu Hana gitu. Jadi karena udah terlanjur disuruh Chulhui, Hana jadinya memanfaatkanlah keberadaan dari Sung Chan, by the way namanya Sung Chan, untuk menemani Hana kemanapun dia pergi hari itu. Ya nggak mau rugi lah ya kan. 여기 예약하기 힘든데요. 그래요? Sementara itu sampailah Ina dan juga Chulhui di tempat kencan mereka dan ternyata seluruh ruangan di sana dipesan sama Ina hanya untuk kencan dia berdua dengan Bong Chulhui. Nah di sini sebenarnya Chulhui itu mencoba untuk mencairkan suasana dengan membuat jokes. Tapi ternyata jokes yang dia buat itu kurang cocok dengan Ina. Jadi Ina itu cuma kayak terpaksa aja gitu untuk menikmatin jokesnya Bong Chulhui. 재밌다. Sementara itu, keponakan-keponakannya Chulhui sudah dirawat dengan baik oleh temannya Hana, dan ketika mereka lagi ngobrol ya kan dan ngajarin mereka pelajaran, nah tiba-tiba aja Gijun datang padahal sebenarnya itu udah dibuat di depan lagi tutup, cuma dia maksa bahwa dia pengen sarapan di sana. Sebenarnya dia juga pengen sekalian ketemu Hana dan kebetulan gak lama setelah itu Hana datang tapi sama cowok lain. Wah. 언니, 호랑이네. Bukan cuma Gijun yang penasaran, bahkan keponakan-keponakannya Chulhui juga penasaran loh, kok Hana sama ini, Chulhui sama yang lain gitu kan. Jadi mereka pikir Hana sama Chulhui itu berantem dan mereka lagi sama pasangan yang lain gitu. Dan tiba-tiba temannya Hana meminta Gijun untuk membantu dia membawa keponakan-keponakan Chulhui pergi main-main dulu sebentar. Ya sudah, Gijun mau membantunya dan dia mengajak keponakan-keponakan Chulhui main-main dan mereka memastikan apakah pantatnya Gijun itu udah baik-baik aja ataupun tidak. Gijun bilang tenang aja, pantatnya udah sembuh total. Lalu mereka bertanya sama Gijun apakah Hana sama Chulhui itu berantem, makanya mereka punya pasangan masing-masing untuk kencan hari ini karena mereka taunya bahwa Hana dan Chulhui itu adalah pasangan dan bakal menikah gitu. Gijun cuma kayak oke gitu. Lalu dia mengajak mereka main-main lagi dan di sini keponakan-keponakan Chulhui cerita bahwa mereka pernah memakan makanan yang mereka makan saat ini sekitar 10 tahun yang lalu ketika mereka bersama ayah mereka ataupun orang tua mereka. Terus Gijun nanya, umur kalian berapa? 10 tahun. Terus kayak, hah? Gimana nih ceritanya? Karena yang mereka tahu ayah mereka itu pergi bekerja ke Seoul untuk mencari uang sama mereka. 그런 형이 낳은 애들인데 지혜나 다름없지요. Dan berdasarkan cerita dari Chulhui kepada Ina bahwa keponakan-keponakannya itu adalah anak dari abangnya dia ataupun kakaknya. Padahal kan di foto keluarganya dia Chulhui itu cuma sendiri doang, gak ada abang, adik ataupun siapanya. Dan Ina sempat mention bahwa mungkin keponakan-keponakan Chulhui dapat menghambat karirnya, tapi Chulhui gak setuju dengan pendapatnya Ina. Nah terus kan temannya Hana ini tuh kayak lumayan tertarik nih dengan orang yang dibawa sama Hana, Sung Chan. Nah jadi dia itu tanya sama Sung Chan apakah dia tertarik untuk mengikuti program di tempat kerjanya Hana gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kalau misalkan aku daftar, apakah kamu mau jadi teman kencan aku? Makin baperlah temannya Hana ya kan. Aduh. Lumayan kan dapat berondong. Terus si berondong dapat janda. Karena kan katanya janda lebih berpengalaman. Iya gak sih guys? Kalian setuju gak? Oke, by the way, Chulhui melanjutkan kencannya bersama Ina untuk pergi ke sebuah bar. Sebenarnya Chulhui itu gak mau, tapi Ina tuh kayak maksa. Dan ternyata hal itu diceritakan sama Gijun kepada Jung Hana kalau misalkan Chulhui sama Ina itu lanjut kencan di bar. Nah, ini mulai cemburu nih Hana, dia pikir bahwa gimana nanti Ina itu ngegoda-godain Chulhui gitu kan. Ya sudah, dia putuskan pergi untuk ngecek keadaan Chulhui dan juga Ina. Niatnya sih katanya itu untuk urusan kerja gitu kan. Kata pengen ngecek karena dia adalah mentornya. Tapi ternyata tanpa disadari sama Hana bahwa dia itu sebenarnya sudah mulai cemburu. Nah terus ketika dia mau ngecek lebih dekat,
Sung Chan itu bilang sama Hana bahwa dia sudah janji sama Chul Hui untuk nganterin dia pulang sampai dengan selamat. Dan karena itu udah larut malam banget, Sung Chan bilang sama Hana, udah pulang biar tugasku selesai gitu. Ya sudah, Hana akhirnya pulang dan sampai di rumah dia masih kepikiran apa yang dilakukan Chul Hui sama Oh Ina ketika mereka sudah mabok. 설마 아직도 같이 있는 거 아니야? Keesokan harinya, Gijun dipanggil sama Bapak Wali Kota. Dia seneng banget dengan kinerja timnya Gijun, terutama kan sekarang lagi hot news mengenai berita Ina dan juga Chul Hui yang sedang berkencan dan mereka mendapatkan followers lebih banyak. Dan itu cukup menguntungkan bagi Bapak Wali Kota untuk menggaet poinnya biar dia bisa mengajukan lagi jadi wali kota. 제가 오프라인 담당 이지경 지원. Setelah itu tiba-tiba aja Sung Chan datang untuk mendaftar. Beneran dong dia daftar untuk mengikuti program di tempat Hana bekerja. Terus dijelaskanlah sama rekannya Hana bahwa tujuan Sung Chan itu ternyata kan bukan untuk menikah tapi untuk kencan-kencan doang dulu. Nah, dijelaskan sama mereka kalau program mereka ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah berkomitmen untuk menikah gitu. Dan juga nikah itu kan gak main-main. Jadi ya kita itu nikah sama orang yang bakal jadi pasangan kita seumur hidup. Jadi tuh bener-bener gak main-main gitu. Jadi Sung Chan ini kan memang belum siap-siap banget. Dan ketika Hana menceritakan itu sama Chul Hui bilang juga bahwa Sung Chan itu memang gak paham-paham banget tentang cinta. Bahkan tingkatan-tingkatan cinta itu dia juga gak tahu gitu. Nah terus Hana kepo nih sama Chul Hui, kan jam berapakah dia pulang kemarin selesai kencan sama Ina. Chul Hui bilang kayaknya dia gak pulang kemarin tapi dia pulang hari ini maksudnya. Hana jadi berpikir yang aneh-aneh dong. Dan ditambah lagi Chul Hui bilang bahwa hari itu dia bakal kencan lagi sama Ina. Makin overthinking lah si Hana ya kan. Dia udah cemburu cuma masih belum sadar gitu. Tapi kayaknya Oh Ina itu sama Chul Hui gak tulus-tulus banget. Karena dia kayaknya menyuruh ini nih rekan Hana yang ini untuk mengambil foto-foto mereka dan mengunggahnya ke media sosial kayak untuk personal branding gitu loh. Kasihan Chul Hui. Terus kan malam harinya tiba-tiba aja polisi datang ke rumahnya Chul Hui dan dia memberikan bahwa mereka sudah berhasil menganalisis video tersebut. Tapi memang si pelakunya kan pakai masker, jadi itu nggak terlalu terlihat jelas. Cuma dari gambar itu Chul Hui bisa melihat kayaknya dia tahu siapa orang itu. Dan dia berterima kasih sama Pak Pol dan dia pergilah ke rumahnya Jung Hana. Nah dia juga memberikan kabar sama Ina karena kebetulan kan hari itu harusnya mereka kencan. Dia bilang dia nggak bisa karena dia lagi dalam keadaan ataupun situasi yang darurat. Akhirnya Ina ya udah pulang gitu aja. Dan bener aja dong, di malam itu datanglah orang penguntit ke rumahnya Hana dan dia memberikan paket sama Hana. Hana ngerasa bahwa dia nggak ada pesan paket, tapi ya sudahlah karena atas nama dia coba buka paket itu, ternyata isinya cukup mengejutkan. Itu tentang Chul Hui dan juga mantan pacarnya Dabin, yang di situ tuh dibilang bahwa untuk Hana enyah karena Dabin cuma punya Chul Hui selamanya. Sementara itu Chul Hui sudah hampir sampai ke rumahnya Hana dan dia berpapasan dengan orang bermasker dan dia kayaknya curiga bahwa inilah yang menguntit Hana selama ini dan juga merusak mobil Hana. Dia kejarlah orang itu sampai dapat. Dan untung aja Chul Hui berhasil mendapatkan orang itu dan ternyata itu adalah orang yang dia kenal bernama Jin Hyung. Ternyata Jin Hyung itu adalah adik dari mantan pacarnya Chul Hui, Dabin, yang sudah meninggoy. Dan dia melakukan itu karena dia nggak mau kalau misalkan Chul Hui itu menikah dengan orang lain. Pokoknya Chul Hui harus merasakan jomblo seumur hidup gara-gara sudah meninggalkan kakaknya dan membuat kakaknya menjadi kecelakaan. Padahal sebenarnya kan itu nggak pure 100% kesalahan Chul Hui. Tapi Chul Hui menjelaskan sama adiknya Dabin ini bahwa dia selama ini menyesali hal yang terjadi sama Dabin. Andai dia menepati janjinya sama Dabin, mungkin itu nggak terjadi. Dan adiknya Dabin juga bilang sama Hana dia mengeneror Hana karena Hana lah yang membuat Chul Hui memiliki keinginan untuk menikah lagi. Jadi dianggap bahwa kakaknya itu udah dilupakan. Terus Hana bilang ya rasa cinta juga ada kadaluarsanya, masalah juga ada masa kadaluarsanya. Jadi nggak mungkin kita itu terus berlarut-larut dengan masalah kita. Kita juga punya masa depan yang harusnya juga
kita pantas untuk mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Jadi kita nggak boleh berdiam diri dengan masa lalu. Dan bagaimana kita untuk menentukan masa kadaluarsanya, yaitu tergantung diri kita sendiri. Karena jika kita tetap stuck dengan masa lalu, maka hidup kita bakal gitu-gitu aja dan tidak akan bisa lebih tenang. Nah, akhirnya Chul Hui berbaikan dengan adiknya Dabin berkat bantuan dari Hana. Dia berterima kasih akan hal itu. Dan ketika mereka mau pulang, tiba-tiba aja kan seatbelt di mobilnya Hana itu susah dipasang dan Hana membantu Chul Hui. Dan deg-deg ser nggak tuh? Nah, tapi baru aja kan mereka bahagia, tiba-tiba aja Hana bilang sama Chul Hui, loh itu kayaknya keponakan-keponakan kamu deh, sama orang tak dikenal. Baru juga beres satu, ada lagi masalah yang lainnya. Chul Hui langsung bergerak untuk ngecek siapakah orang yang membawa keponakan-keponakannya. Kira-kira siapakah itu? Kita lihat jawabannya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.